Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Santi Santi Om. Salam kebajikan. Shalom. Sahabat PPD dimanapun berada di seluruh Indonesia. Jumpa lagi dengan pembahasan dari ngaji bareng atau sinau bareng PPD. Pada video sebelumnya telah jelaskan mengenai tusi PPD. Maka pada kesempatan kali ini kami akan membahas hal esensial bagi tugas PPD, yaitu pengawasan dan pelaporan oleh PPD. Video ini nanti kita akan bagi menjadi dua, yaitu pengawasan, apa itu pengawasan PPD dan apa yang diawasi, bagaimana caranya akan dijelaskan dengan video singkat. Dan pada video lanjutannya berikutnya akan ada yaitu pelaporan oleh PPD. Bagaimana PPD atau pelaporan apa saja yang harus dilakukan oleh PPD, kita bukan hanya mengawasi, itu juga melaporkan. Oleh karena itu, simak terus channel saya Lukman Hakim N9, Sinau Bareng PPD bersama Asosiasi PPD Kabupaten Malang Apetnas. Sekretariatan PPD Kabupaten Malang akan terus mengupdate ilmu-ilmu pengetahuan kita tentang PPD, tugas-tugas kita sebagai PPD. Simak selengkapnya. Monggo, jangan lupa dulu, yaitu untuk selalu subscribe bagi yang belum, monggo subscribe, like, bisa di-share. Gratis kok ini. Ya. Monggo di subscribe, kalau perlu dinyalakan loncengnya sehingga setiap beberapa hari sekali dapatkan update video tentang ke-PPD. Terima kasih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Santi Santi Om. Salam kebajikan. Sahabat PPD dimanapun saudara berada, kembali jumpa dengan channel kesayangan Anda, channel kita Lukman Hakim N9, channel pendidikan dan kemasyarakatan, senantiasa istiqomah dengan moto hidup mendidik hidup. Baik, kita lanjutkan. Jangan lupa yang belum subscribe, di-subscribe dulu. Ini penting untuk berlanjutan video-video dari channel ini, gratis kok. Dan nyalakan loncengnya, kita semua akan mendapatkan update video notifikasi di HP Anda. Bapak Ibu sahabat PPD dimanapun berada, kembali kita akan sinau bareng PPD Kabupaten Malang bersama Kesekretariatan Apetnas Kabupaten Malang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana pengawasan dan pelaporan oleh PPD. Pengawasan video ini pada dasarnya akan kita bagi menjadi dua, yaitu pengawasan oleh PPD dan pelaporan juga oleh PPD. Baik, video yang pertama kita akan membahas dulu pengawasan oleh PPD. Pengawasan itu apa? Jadi pengawasan ini merupakan tugas konstitusional yang sangat penting bagi PPD, karena dalam Undang-Undang Desa ada satu tugas kita yang pada undang-undang sebelumnya tidak ada, yaitu mengawasi kinerja kepala desa, yang dijabarkan dalam Permendagri 110 tahun 2016 tentang BPD. Di situ dijelaskan bagaimana pengawasan BPD kepada kepala pemerintahan desa. Maka yang dimaksud BPD melakukan pengawasan ini adalah bagaimana kita memonitoring, melalui monitoring dan evaluasi atau MONEF, pelaksanaan tugas kepala desa. Monitoring evaluasi terhadap apa? Apakah kepala desanya atau pemerintahan desanya atau apanya? Yang monitoring ini yang pertama perencanaan. Jadi bukan kepala desanya yang dimonitoring, tapi ada perencanaan yang disusun oleh pemerintahan desa bersama BPD. Kemudian pelaksanaannya bagaimana di lapangan, ini juga dimonitoring. Dan yang terakhir pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga nanti di bagian pelaporan oleh pemerintahan desa ada hal atau jenis laporan ketiga yang merupakan hak PPD untuk menerima laporan tersebut. Sahabat PPD dimanapun berada, baiklah kita akan membahas sedikit tentang pengawasan PPD terhadap kinerja Kades. Apa itu?
yang dimaksud pengawasan BPD terhadap kinerja Kades adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas kepala desa. Apakah pemerintahan desa berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana? Nah, saya ketutupan sedikit ya, agak miring dulu. Sesuai dengan rencana dan ketentuan yang sudah ditetapkan bersama. Itulah hakikat pengawasan BPD. Baik, Bapak Ibu sekalian, langkah-langkah monitoring. Ini penting. Yang pertama adalah penelusuran pelaksanaan kegiatan dan keluarnya outputnya. Kemudian pelaporan tentang kemajuan kegiatan. Dan yang ketiga, identifikasi masalah pengelolaan dalam pelaksanaan. Baik, kita pada inti yaitu laporan kepala desa. Laporan kepala desa yang harus BPD tahu bahwa ada 3 macam yang terpenting. Yang pertama adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran, biasa disingkat LPPDes akhir tahun anggaran atau LPPD-TA. Ini laporan yang bagaimana? Laporan yang disampaikan Kades kepada Bupati melalui camat secara tertulis paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Maka kita sebagai BPD mengecek apa betul Kades sudah membuat LPPD dan disampaikan kepada Bupati melalui camat, apakah belum membuat atau sudah membuat tapi belum disetorkan atau belum membuat karena belum diminta oleh pemerintahan yang lebih lanjut di atasnya. Maka kita perlu mengecek bekerjasama bagaimana semua tugas pengawasan ini bisa dilaksanakan. Apa muatan materi LPPD akhir tahun anggaran? Ini kita semua tinggal baca saja. Pendahuluan program kerja penyelenggaraan pemerintahan desa, program kerja pelaksanaan pembangunan, program kerja pembinaan kemasyarakatan, program kerja pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan anggaran dan belanja desa, keberhasilan yang dicapai. Itu intinya LPPD akhir tahun anggaran. BPD tidak untuk laporan ini BPD harus tahu saja, cukup tahu, tidak diberikan, juga bukan kewajiban kepala desa untuk memberikan kepada BPD, tapi paling tidak secara moral kita juga diberikan salinan. Yang kedua, LPPD akhir masa jabatan kepala desa. LPPD akhir masa jabatan atau AJ akhir jabatan disampaikan oleh Kades kepada Bupati melalui camat secara tertulis paling lambat 5 bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran atau masa jabatan. Kalau tadi LPPD-TA akhir tahun anggaran 3 bulan sesudah. Kalau LPPD M akhir jabatan atau masa akhir jabatan adalah 5 bulan sebelum. Jadi Bapak Ibu, ketika kita BPD membentuk panitia kepala desa dan incumbent calon kepala desa ini akan mencalonkan, maka hal yang terpenting adalah bagaimana kepala desa yang akan mencalonkan atau incumbent tersebut menyerahkan atau memastikan bahwa dia sudah membuat LPPD akhir masa jabatan. Jika tidak, maka panitia tidak boleh menerima. Bahkan kalau kita membaca regulasi tentang undang-undang tentang peraturan pencalonan kepala desa, maka undang-undang desa ataupun peraturan turunannya, maka kepala desa yang mencalonkan diri dan belum menyerahkan LPPD akhir masa jabatan maka bisa didiskualifikasi. Ini BPD perlu memberikan penjelasan kepada panitia. Bapak Ibu anggota BPD dimanapun berada, ini yang ketiga, LKPPD akhir tahun dan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran. Ini yang menjadi hak BPD. BPD tidak boleh hanya diberikan salinan, tapi BPD menerima atau pemerintah desa menyerahkan ke BPD secara tertulis paling lambat 3 bulan setelah berakhir tahun anggaran. Kalau ini hak BPD, Bapak Ibu. BPD harus meminta kalau perlu bersurat resmi kepada kepala desa jika sampai akhir 3 bulan setelah akhir tahun anggaran belum memberikan LKPPD kepada BPD. LKPPD ini memuat materi yang merupakan langkah-langkah kebijakan pelaksanaan perdes khususnya yang berhubungan dengan APBD. LKPPD merupakan bahan evaluasi BPD. Karena ini bukan salinan, ini adalah laporan asli kepada BPD, maka BPD juga akan menerima secara resmi, tertulis, dan teradministrasi, membahas secara administrasi
di dalamnya akan berisi catatan kepada kepala desa, keterangan atau informasi, menyatakan pendapat, memberi masukan untuk penyiapan bahas Musdes. Jadi Musdes ini yang biasa diawali pada bulan Juni untuk tahun yang berjalan, dasarnya adalah LKPPD akhir tahun anggaran yang disampaikan kepala desa kepada PPD. Bapak Ibu, demikian mungkin tentang yang terpenting, bahwa ada 3 laporan kepala desa. Satu yang menjadi hak kita untuk minta kepada kepala desa, bukan hanya tapi laporan aslinya kepada PPD, yaitu LKPPD akhir tahun anggaran. Masyarakat desa berhak meminta dan mendapat informasi dari Pemdes mengenai kegiatan penyelenggaraan Pemdes dan sebagainya. Kades wajib memberikan dan atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemdes kepada masyarakat desa. Jadi kalau belum ditempel banner penggunaan dana desa, ADD dan sebagainya, kita PPD wajib mengingatkan, mensinkronkan kepada Bapak kepala desa atau pemerintah desa. Baik, Bapak Ibu anggota PPD, singkat pada video kali ini. Nanti pada video selanjutnya akan kita bahas mengenai laporan kinerja PPD. Jadi PPD ini bukan hanya nagih laporan, tapi PPD ini juga harus membuat laporan pada tugas-tugas kita di desa selama masa bakti kita sebagai PPD. Tiap tahun kita wajib membuat laporan kinerja PPD, di samping laporan-laporan sebelumnya dalam kegiatan tahunan, kita memberikan laporan-laporan kepada masyarakat dalam Musdes, dalam jaring aspirasi masyarakat. Demikian Bapak Ibu anggota PPD, sekali lagi terima kasih.